Bismillahirrahmanirrahim. Setiap buku atau kitab di dunia ini, pasti ada penulisnya. Al-Quran pun tak terkecuali. Karena merupakan sebuah kitab, pastilah ada penulisnya. Sebagai seorang muslim, kita semua yakin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagi mereka yang tidak mempercayai hal tersebut, akan berpikir sebaliknya. Jika Al-Quran bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menulis Al-Quran menurut mereka? Berdasarkan kandungan isinya, jika Al-Quran bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya ada 4 kemungkinan dari mana Al-Quran berasal. Keempat kemungkinan tersebut adalah: pertama, Nabi Muhammad SAW sendiri yang menulis Al-Quran. Kedua, Nabi mengambil dari kitab-kitab sebelumnya seperti dari Alkitab atau dari Taurat. Ketiga, Nabi dibantu oleh orang lain dalam menulis Al-Quran, bisa jadi orang Nasrani atau Yahudi. Keempat, Nabi dibantu setan, yang memberitahu Nabi tentang cerita-cerita yang belum pernah diketahui manusia. Tidak ada kemungkinan lain, selain 4 kemungkinan tersebut. Mari kita lihat, bagaimana kemungkinan tersebut satu persatu. Kemungkinan pertama, Al-Quran adalah karangan atau tulisan Nabi Muhammad SAW. Jika Al-Quran adalah karangan atau tulisan Nabi sendiri, ada beberapa permasalahan dan pertanyaan yang harus dijelaskan. Pertama, masalah gaya bahasa. Ada ribuan hadis, yang merupakan kutipan dari ucapan Nabi. Para ahli tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat membedakan gaya bahasa di dalam hadis dan Al-Quran. Di mana antara hadis dan Al-Quran menunjukkan 2 gaya bahasa yang jauh berbeda. Kedua, masalah teguran. Di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang memberi teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa ayat, Nabi Muhammad SAW ditegur atas tindakan tertentu. Seperti dalam surat At-Taubah, ayat 43. Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Atau dalam surah At-Tahrim, ayat 1. تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Atau dalam surah Abbasa, ayat 1 dan 2. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dan ada beberapa ayat lain yang berisi teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi sendiri yang menulis Al-Quran, mengapa Nabi menyalahkan diri sendiri di depan para sahabatnya? Sangat tidak logis. Ketiga, tentang ramalan. Al-Quran berisi ramalan tentang peristiwa atau kejadian. Beberapa peristiwa diantaranya benar-benar terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam surah Ar-Rum, ayat 2 dan 3. Atau dalam surah Al-Fat, ayat 27. Jika Nabi sendiri yang menulis Al-Quran, bagaimana Nabi bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi di masa depan? Lagi pula bukankah akan menjadi pertaruhan besar, bakal kehilangan status di hadapan para sahabat, jika ramalan tersebut tidak terjadi? Keempat, masalah penundaan wahyu. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu ada beberapa wahyu yang tertunda turunnya.
Seperti ketika datangnya orang Yahudi yang menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah manusia di gua. Nabi Muhammad SAW mengatakan akan menjawabnya besok, karena beliau menunggu wahyu dari Allah. Tetapi Nabi lupa mengucapkan insya Allah, sehingga wahyu tertunda turunnya. Atau ketika istri Nabi mendapat fitnah, itu adalah situasi yang sulit bagi Nabi Muhammad SAW. Sementara belum turun wahyu yang mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Wahyu baru turun beberapa waktu kemudian. Jika Nabi sendiri yang menulis Al-Quran, bukankah akan lebih mudah bagi Nabi untuk memberi jawaban dalam situasi ini? Untuk membersihkan nama Nabi dan istri Nabi di antara para sahabat. Bukan hanya dalam dua peristiwa ini, tetapi ada situasi lain di mana Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan jawaban langsung, karena Nabi harus menunggu wahyu. Kelima, tantangan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada tantangan bagi siapa saja yang tidak percaya Al-Quran berasal dari Allah. Tantangannya adalah untuk membuat yang seperti Al-Quran. Jika mereka menuduh Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, Al-Quran menantang manusia dan jin untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Jika Nabi adalah penulis Al-Quran, mengapa Nabi harus mengambil resiko mempermalukan diri sendiri secara sia-sia, dengan menantang semua manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran? Keenam, informasi pribadi Nabi. Di dalam Al-Quran tidak berisi informasi pribadi tentang Nabi, anak-anak atau istri Nabi. Bahkan di dalam Al-Quran secara keseluruhan nama Nabi Muhammad SAW hanya disebut sebanyak 4 kali, jauh lebih sedikit dibanding penyebutan Nabi lain seperti Musa yang disebutkan 134 kali dan kisahnya datang dalam 34 surah dalam Al-Quran. Nabi Isa juga disebutkan puluhan kali, demikian pula Nabi Ibrahim, Nuh, Yusuf dan Nabi lainnya. Jika Nabi adalah yang menulis sendiri Al-Quran, tentulah beliau akan lebih banyak memuji dirinya sendiri atau setidaknya lebih sering berbicara tentang perjuangan Nabi. Dari sini dapat dilihat bahwa kemungkinan Nabi adalah penulis Al-Quran adalah sangat tidak logis dan justru malah muncul banyak masalah dan pertanyaan. Kesimpulannya tidak mungkin Nabi sendiri yang menulis Al-Quran. Kemungkinan kedua, Nabi mengambil dari kitab-kitab sebelumnya seperti dari Alkitab atau dari Taurat. Kemungkinan ini akan dengan mudah disangkal. Karena Nabi buta huruf, tidak dapat membaca maupun menulis. Atau bahkan, jika kita asumsikan Nabi tidak buta huruf, dari mana Nabi mendapatkan referensi dari Alkitab atau Taurat dalam bahasa Arab? Sejarah mencatat bahwa Alkitab pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Arab baru sekitar abad 9, 100 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Bagaimana Nabi dapat mengambil referensi dari Alkitab? Ditambah lagi sampai sekitar abad 18, gereja pada dasarnya menyembunyikan Alkitab dari orang biasa dan melarang terjemahannya. Sehingga Alkitab bukan hanya tidak tersedia, apalagi terjemahannya. Jadi tidak mungkin Nabi mengambil referensi dari kitab-kitab sebelumnya. Kesimpulannya, Nabi tidak mungkin menggunakan referensi dari kitab-kitab sebelumnya untuk menulis Al-Quran. Kemungkinan ketiga, Nabi dibantu oleh orang lain dalam menulis Al-Quran, bisa jadi orang Nasrani atau Yahudi. Dari ribuan hadis yang ada, kita hanya akan menemukan satu hadis yang menceritakan pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan orang bernama Waraqah ibnu Naufal, seorang Nasrani. Nabi Muhammad SAW bertemu Waraqah setelah menerima wahyu, bukan sebelum Nabi menerima wahyu. Artinya sudah ada Al-Quran sebelum Nabi Muhammad SAW bertemu Waraqah. Lebih lanjut, berdasarkan hadis sahih, Waraqah bahkan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Nabi. Jadi bagaimana mungkin Waraqah membantu Nabi menulis Al-Quran?
Seandainya bukan Waraqah, tetapi ada orang Nasrani atau Yahudi lain yang membantu Nabi menulis Al-Quran, bagaimana mungkin mereka akan mengizinkan menulis ayat seperti ini? لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Atau ayat seperti ini. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Apakah masuk akal jika Yahudi atau Nasrani membantu Nabi menulis sesuatu seperti itu? Ini akan membawa pada kesimpulan bahwa tidak mungkin ada yang membantu Nabi menulis Al-Quran. Kemungkinan keempat, Nabi Muhammad SAW dibantu setan menulis Al-Quran. Karena Nabi dapat menceritakan nubuatan dan hal-hal baru yang tidak dapat diketahui manusia, maka pasti setan yang membantunya menulis Al-Quran. Namun justru ini adalah kemungkinan yang paling tidak masuk akal. Sebagai muslim kita diajarkan untuk mencari perlindungan dari setan sebelum mulai membaca Al-Quran. An-Nahl 98. Ditambah banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan setan sebagai musuh bebuyutan manusia. Apakah masuk akal jika setan membantu Nabi menulis Al-Quran yang justru mengutuk setan itu sendiri, dan yang memberitahu bahwa setan adalah musuh manusia? Dan mengapa juga setan malah memberitahu rencananya untuk menggoda manusia? Jadi, kemungkinan bahwa setan membantu Nabi menulis Al-Quran adalah sama sekali tidak masuk akal. Jadi, apa kesimpulannya? Dari beberapa kemungkinan bahwa Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang dapat diterima. Tidak ada yang logis. Melihat kandungan isi Al-Quran, yang paling logis adalah Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha mengetahui segalanya.